Salam jumpa kembali saudaraku. Rasanya kalau kita membahas sesuatu yang namanya Tuhan itu ya tidak akan pernah ada batas. Tidak ada kata bosan sebetulnya kan, tidak pernah ada batasannya kan gitu. Kalau Tuhan itu ada batasannya ya mungkin bukan Tuhan namanya kan gitu. Nah, kemarin kita sudah bahas apakah setiap orang yang hidup di dunia ini walaupun sudah beragama di dalam hidupnya, apakah dia kembali nanti akan bisa moksa? Kan itu pertanyaan. Banyak yang seperti itu bertanya. Jawabannya ya tergantung. Tergantung apa? Tergantung dirimu. Semasa hidup, seberapa tekunnya kamu beragama, seberapa dalam memahami agama. Atau jangan-jangan kamu sedang menjadi budak agama, kan gitu. Paham nggak bahwa agama ini kan bukan tujuannya gitu loh. Tetapi dalam fakta di zaman sekarang ini orang itu kan lebih menuhankan agamanya daripada Tuhan itu sendiri gitu loh. Makanya ketika agamanya dihina marah gitu loh. Tetapi ketika dia ditanya seberapa kenal kamu dengan Tuhanmu, ya enggak kenal gitu loh. Nah, yang perlu kita kenali ketika kita hidup yang paling penting itu kan adalah Tuhan gitu loh. Bagaimana cara kita mengenali Tuhan semasa hidup kita di dunia ini ya? Haruslah kita belajar pada orang yang memang mumpuni, memang ahli di bidang itu. Gitu loh. Jangan kita berguru kepada orang. Dia berusaha menerangkan bahwa saya mengenal Tuhan dan lain sebagainya, tetapi dalam fakta dia sendiri tak kenal Tuhannya. Dia sendiri bingung ketika Dewa Siwa turun di depan dia berpikir Dewa Siwa nggak begini, harus sesuai gambar, sesuai fotonya yang memegang trisula lah, di lehernya ada ular, ada Wasuke di lehernya dan lain sebagainya. Terus Dewa Wisnu ketika turun harus bawa Sudarsana, harus bercahaya seperti itu. Dewa Brahma harus bawa Brahmastranya, baru dipercaya harus ada 4 kepalanya. Tapi ini kan beda. Kita ini bukan seperti itu cara mengkajinya. Kita harus pahami dulu. Gitu lah. Jika dewa aja kita tidak paham, bagaimana kita bisa memahami Tuhan yang jauh di atasnya? Gitu lah. Makanya kita harus memahami dulu hal-hal dasar dalam agama tersebut agar kita bisa mengenal. Misalnya seperti orang Hindu kan meyakini adanya para dewa. Pahami dulu, kenali dulu di dalam wujud skala atau di dalam wujud nyatanya seperti apa beliau itu. Gitu. Jadi kita tidak boleh berpatokan hanya kepada satu titik gitu loh. Tidak boleh berpatokan kepada hanya satu ajaran kalau kamu ingin mengenalnya. Gitu loh. Jadi wajib memahaminya seperti apa wujudnya di dalam kehidupan ini, seperti apa wujudnya di alam sana. Itu berbeda. Gitu loh. Jangan sampai ketika Tuhan yang nyata turun di hadapan kita, kita anggap dia siapa? Kamu gembel, ngapain kamu kesini? Bukan lo yang gue cari. Akhirnya bingung. Gitu loh. Makanya kenapa orang tuh banyak yang artinya ketika Pak Adik cerita tentang Tuhan kok seakan-akan orang yang paling tahu lah tentang Tuhan. Banyak orang komentar seperti itu, seolah-olah kamu paling tahu Tuhan, paling kenal Tuhan. Bukan paling tahu sebetulnya kan, karena memang kebetulan Tuhan memberitahu siapa dirinya kepada Pak Adit gitu loh. Jadi Pak Adit ini nggak punya kemampuan apa-apa, nggak punya daya upaya apapun, tetapi ketika Tuhan memberitahu dirinya bahwa ini adalah aku, saya bisa apa? Kan gitu. Lalu di agama lain, adakah sesuatu yang menjabarkan tentang Tuhan? Ada. Pak Adit pernah diajari di agama Islam. Mohon maaf untuk yang beragama Islam apabila Pak Adit salah menyebutkan gitu. Pak Adit senang dengan tatanannya gitu loh. Mulai dari syariat, torekot, hakikat, makrifat. Nah kan ini tingkatan di dalam Islam. Makrifat pun kan ada tingkatannya. Mukasyafah, musyahadah, mahabbah, al-mahabbah. Nah ketika di mukasyafah ini, mukasyafah kan bisa dibagi jadi 2 lagi. Mukasyafah goibiyah, mukasyafah rububiyah. Mohon maaf ya bagi yang salah menyebutkan ini. Tetapi Pak Adik senang ngambil intinya gitu lah. Nah ketika kita belajar mukasyafah ini kan belajar bertemu Tuhan. Kan ada juga ajarannya di ajaran Islam gitu loh. Belajar bertemu Tuhan. Mukasyafah goibiyah, belajar mengenal Tuhan yang ada di alam goib. Mukasyafah rububiyah, belajar mengenal Tuhan yang ada di alam skala atau alam nyata. Berarti ada juga dibahas di dalam Islam itu. Jadi semua agama ini sebetulnya kalau kita mau belajar, jangan satu persatu kitabnya dipelajari, tidak. Tapi inti-inti dari semua ajaran agama itu kita pegang, kita rangkum menjadi satu gitu loh.
itulah namanya ilmu ketuhanan gitu. Nah kebetulan dalam hal ini ya Pak Adit diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mempelajari ilmu ketuhanan. Nah jadi itulah kenapa Pak Adit kok bisa dengan mudahnya membahas segala sesuatu tentang dewa, tentang Tuhan dan lain sebagainya kok gampang gitu. Ya kalau ilmu ketuhanan tidak bisa membahas Tuhan kan lucu gitu lah. Ilmu Hindu tidak bisa membahas tentang para dewa, ya lucu gitu. Begitu juga dengan agama yang lainnya. Jadi kebetulan di sini ya Pak Adit bukan menyombongkan diri gitu lah. Hanya kebetulan Tuhan memberitahu dirinya bahwa mengizinkan Pak Adit yang istilahnya ya yang memang kurang ajar, yang penuh dosa ini ya diizinkan untuk mempelajari wadah ketuhanan gitu loh, wadah ilmu ketuhanan. Jadi itulah alasan kenapa Pak Adit selama ini kok ceritanya itu kalau dibilang kalau orang memang belum paham ya tingkatannya gitu loh. Pak Adit ini sombong sekali gitu. Karena apa? Satu, dia berani mengupas yang namanya para dewa, berani mengupas Tuhan, berani mengupas moksa, agama dan lain sebagainya. Kok berani gitu loh. Bagi orang yang memang kurang dalam di situ ya pasti akan berkata orang ini sombong. Tapi tidak masalah gitu. Tidak percaya tidak akan merubah kebenaran. Itulah faktanya. Makanya Pak Adit selalu bilang ayo kita sharing biar paham, jangan saling jangan saling caci memaki, itu tidak ada. Lebih baik kita mencari persamaan di antara semua agama, itu pasti ada kebenarannya. Pak Adit yakin itu. Ayo kita jadikan agama ini sebagai pemersatu. Jangan jadikan agama itu sebagai pemecah di antara kita. Kita ini sama-sama manusia, berasal dari tempat yang sama, diciptakan oleh yang sama. Kenapa kita harus bercerai-berai hanya karena agama? Jadi lebih baik kita kenali Tuhannya saja. Coba pikirkan itu.